Halo teman-teman semuanya, ini aku ada TMKM dan aku mau ngelanjutin konten nandain apa sih buat buku Humankind. YouTube ini sepi deh, tapi aku mau nyelesain ini karena ya nggak mau kayak buku Ancient Generation kemarin gitu, kayak udah tak mulai terus nggak lanjut karena sibuk. Ya ini mumpung ada waktunya, aku beresin bukuin dulu. Kalau kalian ngerasa, oh ini konten berguna mas, ya ramein gitu, bagi-bagiin ke teman kalian. Karena kalau sepi kan aku juga males ya ngelanjutinnya ya. Mari kita mulai dengan yang namanya efek Pygmalion. Memakai nama pematung dalam mitologi yang jatuh cinta kepada patung buatannya sampai-sampai para dewa memutuskan untuk menghidupkan patungnya. Kepercayaan-kepercayaan yang kita anut, baik benar adanya maupun dihayalkan, bisa juga menjadi hidup menimbulkan perubahan sungguhan di dunia. Efek Pygmalion menyerupai efek placebo yang dibahas di bab 1, tapi bukannya memberi manfaat pada diri sendiri, efek itu adalah harapan yang memberi manfaat pada pihak lain. Sebenarnya sih ini ngelanjutin omongan tentang self-fulfilling prophecy. Kalau kita udah mikirnya apa, ya mungkin itu yang akan terjadi gitu. Kalau kita udah persepsinya apa, ya nanti persepsi kita akan mempengaruhi apa yang kita rasakan terhadap dunia. Ini ada eksperimen seru dari seorang dosen, namanya Ariely. Ariely itu kayak bikin kuliah yang dia tuh ngebahas pakai bahasa yang aneh-aneh gitu, yang kayak enigmatik, dialektik, rasionalisme, neodekonstruktif. Nah, terus selama berapa menit tuh dia ngajar, terus dia kan tanya sama mahasiswanya kayak, kenapa dari tadi nggak ada yang nanya saya ini tuh maksudnya apa? Ini aku ngarang loh. Nah, itu yang dinamakan ketidaktahuan pluralistik gitu. Ini tuh bisa berbahaya bahkan fatal. Kita jadi ikut-ikutan orang, padahal kita nggak tahu hal ini tuh benar atau salah. Tapi kita jadi pasif karena kayaknya orang nggak ada mempermasalahkan ini deh. Jadi ya udahlah, aku ikut aja. Kita kemarin udah bahas bahwa manusia itu baik sistem yang bikin kita jahat. Kadang ada beberapa sistem yang dibikin oleh orang itu untuk memunculkan kebaikan hati orang. Tapi ternyata sistem itu justru malah merusak. Nah, ini ya, salah satu penelitian dilakukan di Haifa, Israel di akhir 90-an, di mana ada beberapa daycare mendapat masalah. Seperempat orang tua terlambat menjemput anak dan baru datang sesudah jam tutup. Hasilnya, anak-anak rewel dan staf terpaksa lembur. Jadi tempat penitipan memutuskan menerapkan denda keterlambatan. $3 setiap kali orang tua terlambat menjemput anak. Kayak bagus kan? Ini kalau telat didenda. Ini pendekatan yang behavioristik sekali. Ternyata hal itu malah dimanfaatkan oleh orang tua. Orang tua justru membayar $3 itu biar anaknya bisa lama di situ. Jadi bukan dianggap sebagai denda, tapi dianggap sebagai, oh ini kesempatan nih, kalau mau ekstra ya udah aku bayar $3 gitu. Jadi para orang tua menafsirkan biaya keterlambatan itu bukan sebagai denda, melainkan sebagai biaya tambahan yang membuat mereka tak lagi berkewajiban menjemput anak tepat waktu. Jadi ketika kita mau bikin orang itu menjadi lebih baik, mungkin yang kita butuhkan bukan peraturan-peraturan, bukan regulasi-regulasi. Ya, harus mulai dari motivasi intrinsik. Nah itu. Nah, kita akan ngomongin orang namanya Josh de Blok, seorang ketua organisasi perawatan kesehatan yang dia dianugerahi award atasan terbaik tahun ini. Si Josh ini ditanya, sebenarnya rahasiamu apa sih bisa memunculkan motivasi intrinsik di hadapan orang-orang gitu, terhadap karyawan-karyawanmu ya. Dia itu merasa bahwa coba hilangkan manajemen dan pekerjaan berlanjut seperti biasanya atau bahkan lebih baik. Dia itu menghilangkan banyak sekali pekerjaan manajerial dan ya udah kita fokus ngerjain apa yang harus kita kerjain aja di pusat kesehatannya dia atau di rumah sakitnya dia itu. Ini sebenarnya senada dengan bukunya si David Graeber, Bullshit Jobs. Itu kalau kalian mau lihat lebih detail ya tentang bagaimana kita menghilangkan pekerjaan-pekerjaan manajerial itu malah justru bisa berdampak lebih baik buat masyarakat, yang bisa membuat orang lebih baik, lebih berempati, lebih punya perasaan adalah kebiasaan bermain. Homo ludens. Ini yang hilang dari anak-anak. Ini kita udah bahas di Ancient Generation dan ini muncul lagi. Aku suka banget karena ya lagi-lagi kan bermain itu adalah cara
anak untuk belajar ya perannya di masyarakat itu seperti apa. Kita tuh sekarang bikin anak-anak tuh bermain dengan aman ya, supaya asuransi tidak meng-cover biaya rumah sakit anak gitu kan, dan orang tua juga nggak khawatir sama anak. Tapi hasilnya ketika kita menghilangkan sense of danger itu, justru yang hilang adalah tempat-tempat bermainnya. Tempat-tempat bermain petualangan nih yang ada kayak panjat-panjatannya itu mulai hilang. Udah mulai berkurang di setiap kota. Bahkan di tempatmu masih ada nggak yang kayak gitu? Udah nggak ada kan? Kalaupun ada, berapa sih anak-anak yang bermain di situ? Ini menarik juga bahwa sekolah pun akhirnya berhenti menjadi tempat untuk bermain anak-anak. Kita menghabiskan miliaran membantu orang-orang paling berbakat mendaki tangga karir, tapi sesudah berada di puncak, mereka bertanya apa gunanya. Ketika kita sudah berhenti bermain, dan hidup kita tuh menjadi serius ya, kita lupa bahwa bermain pun juga punya fungsi untuk mengembalikan makna dalam hidup. Salah satu tantangan kita ketika kita ngomongin kebaikan hati orang atau humankind adalah itu ngelihat kayak pejabat-pejabat kita sekarang itu korup gitu. Gimana cara ngeberesin ini? Buku ini lagi-lagi senada dengan buku David Graeber. David Graeber kan seorang anarkis ya. Buku ini juga menyarankan anarkisme serupa. Anarkisme itu bukan yang ngebakar ban atau ngerusakin apa gitu. Anarkisme itu adalah ya kita beresin sendirilah apa yang nggak beres gitu. Ada sebuah kota namanya Porto Alegre. Sistemnya itu adalah begini. Di Porto Alegre, hampir semua orang kenal secara pribadi dengan satu politikus karena 20% populasi telah ikut serta dalam penyusunan anggaran kota. Berarti lebih transparan ya. Terus mereka juga lebih sedikit keluhan mengenai politikus yang berbuat kekeliruan. Tidak puas dengan keadaan, ya masyarakat sendiri yang bantu perbaiki. Bayangin gini deh, yang mau melakukan anarkisme itu nggak cuman Pandawara Group. Nah, bayangin kayak, ada jalanan rusak nih, harus apa kita ya? Ya, yang ngapain kayak gitu kan? Ya udah kita ambil peralatan sendiri, kita perbaiki sendiri gitu. Nggak usah nungguin pemerintah. Itu yang membuat akhirnya masyarakat mandiri, tidak butuh pemerintah lagi. Akhirnya suaranya pemerintah tuh benar-benar nggak ngefek tuh, kayak mereka tuh, kita lagi butuh mereka, sehingga mereka harus cari-cari cara supaya mereka tetap relevan buat kita. Makanya sebenarnya cara terbaik untuk menghilangkan money politik ya, serangan fajar ya adalah kita sejahterakan daerah-daerah yang menjadi sasaran utama money politik. Bukan kita hilangkan koruptornya. Kita bikin orang-orang di situ kaya. Gimana caranya ya? Orang-orang yang udah kaya nih harus mau ngebuka diri, ini gimana caranya mensejahterakan lingkunganku. Harus mulai mikir, nggak bisa cuma mikirin diri sendiri. Dari setiap orang sesuai kemampuannya, untuk setiap orang sesuai kebutuhannya. Nah, itu adalah prinsip komunisme. Mungkin kalian takut mendengar kata komunisme. Tapi, bukankah itu dari tadi yang kita bahas di awal buku ini? Ketika kita ngomongin masyarakat pemburu-pengumpul gitu ya. Semua orang bekerja sama dan mengambil yang mereka butuhkan aja gitu. Yang mereka memberi, yang mereka bisa beri. Itu cara kita untuk menciptakan humankind. Sistem kapitalis ini menjauhkan kita dari empati. Yang bisa kita lakukan adalah kita kembalikan sistemnya kepada sistem yang bisa memberikan kita, bisa menciptakan kebaikan hati kita. Nah, kita nggak ngomongin membangkitkan partai-partai komunis yang mungkin rusuh ya, tapi ya itu loh, kita bangkitkan anarkisme-anarkisme kecil yang bisa kita lakukan di masyarakat, ya kan? Kita lakukan sendiri, kita berbagi sendiri tanpa perlu menunggu pemerintah. Anda pikir kebangkitan kapitalisme pada abad 18 itu perlu kembangan alami? Bukan tangan tak kasat mata yang membimbing para petani dalam pertanian ke pabrik, melainkan tangan besi negara yang membawa bayonet. Di mana-mana, dunia pasar bebas direncanakan dan dipaksakan dari atas. Baru pada akhir 19 muncul banyak serikat pekerja dan koperasi pekerja spontan dari bawah yang membuat dasar sistem jaring pengaman sosial pada abad 20. Inilah kenapa protes itu penting. Dan orang-orang yang merasa protes itu nggak penting biasanya adalah orang-orang yang diuntungkan oleh kapitalisme. Terakhir, buat episode terakhir nanti kita akan bahas benar-benar bagaimana kita melihat kebaikan hati ini tuh
dari sudut pandang yang lebih spiritual, teman-teman. Aku suka judul babnya adalah pipi sebelahnya. Ini kan sebenarnya diambil dari sabda Yesus ya, di other cheek gitu. Kalau kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Kebalik nggak sih? Ya pokoknya itulah. Nah, kita akan lihat dari sudut pandang yang lebih spiritual, lebih internal, dan ada beberapa contoh yang aku pengen ceritain ke kalian. Salah satunya adalah contoh perang dunia di mana mereka sama-sama gencatan senjata tanpa adanya regulasi, tanpa adanya kesepakatan dari atas. Well, cerita kita tunda dulu buat episode berikutnya. Sampai ketemu harusnya episode berikutnya, episode 6 adalah pembahasan terakhir dari Humankind.